Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini akan Bu Fitria jelaskan materi tentang gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang longitudinal atau disebut juga gelombang mekanik yang perlu medium perantara. Nah, untuk cepat rambat gelombang bunyi ada perbedaan di medium-medium. Yang pertama, kalau di zat padat dia lebih cepat dihantarkan, kemudian di zat cair, dan terakhir adalah di zat gas. Kemudian ada pembagian dari infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik, artinya pembagian dari frekuensi yang bisa didengar makhluk hidup. Untuk infrasonik, frekuensinya adalah kurang dari 20 Hz, audiosonik 20 sampai 20.000, ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Tentu kalian sudah tahu contoh-contoh siapa saja yang bisa mendengar dengan rentang frekuensi tersebut. Yang kedua adalah intensitas bunyi. Jadi, bunyi itu punya daya atau kekuatan yang bergerak di segala arah. Artinya, misalkan ada sebuah sumber bunyi di dalam sebuah ruangan, otomatis dia akan disebarkan ke segala arah. Kita anggap ruangannya berbentuk bola. Maka intensitas itu adalah daya persatuan luas, yaitu P per 4πr kuadrat. Nah, maka artinya di sini intensitas itu juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi semakin jauh jaraknya, maka intensitasnya akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil jarak, maka intensitasnya akan semakin besar. Perbandingannya adalah I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Oke, berikutnya adalah taraf intensitas bunyi, di mana TI merupakan logaritma perbandingan intensitas suatu bunyi I terhadap intensitas ambang yang bisa didengar. Nah, TI adalah 10 log I per I0. Tentu kalian sudah bisa menghitung logaritma ya anak-anak ya. Nah, satuannya adalah desibel, di mana nilai intensitas ambang adalah 10 pangkat min 12. Contoh, ada satu buah sumber bunyi didengar pada jarak 1 meter. Apabila intensitas yang didengar adalah 10 pangkat min 4, maka TI-nya berapa? Jadi TI adalah 10 log I per I0. Maka tinggal dimasukkan nilainya, akan menghasilkan 80 desibel. Sekarang yang kedua, satu sumber bunyi didengar pada jarak X dan intensitas yang didengar adalah 10 pangkat 3. Maka TI-nya adalah 10 log 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 12, maka akan menghasilkan 150 desibel. Selanjutnya kita akan bahas pembagian dari taraf intensitas. Yang pertama, ada beberapa sumber bunyi dengan catatan jaraknya dibuat tetap. Satu sumber bunyi didengar pada jarak 1 meter. Taraf intensitasnya adalah 30 desibel. Saat sumber bunyinya ditambah menjadi 100 sumber, maka taraf intensitas 100 sumber itu berapa? Nah, kita punya perumusan TI ke N adalah TI yang pertama ditambah 10 log N, yaitu N-nya adalah N2 dibagi N1. Nah, di sini logikanya makin banyak sumber artinya TI-nya akan makin besar. Berarti TI adalah 30 ditambah 10 log 100 sumber dibagi 1 sumber. Maka akan dihasilkan 50 desibel. Yang tadinya 30 jadi 50 desibel. Artinya nambah 20 desibel dari satu sumber ke 100 sumber. Nah, kalau misalkan sumbernya berkurang, yang tadinya 1000 sumber di jarak 10 cm didengar 70 desibel. Ketika sumbernya menjadi 100, dia berkurang 100 kali lipat. Maka taraf intensitas saat ini adalah 70 ditambah 10 log 10 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 50 desibel. Artinya dia berkurang 20 desibel. Nah, di sini kita bisa mendapatkan trik atau pola. Kalau sumbernya ini berkurang 10 kali lipat, maka TI-nya nanti akan berkurang 10 desibel. Nah, tadi ini kan 1000 menjadi 10, berkurang 100 sumber, berarti berkurang 20 desibel. Kalau yang pertama, satu sumber
nambah 100 sumber. Berarti nanti TI-nya akan nambah 20 desibel gitu. Jadi triknya, jika sumber bunyi bertambah 10 kali lipat, maka TI akan bertambah 10 desibel dan sebaliknya. Berikutnya kita akan bahas taraf intensitas bunyi di mana jaraknya yang diubah. Jadi TI kedua sama dengan TI pertama dikurang 20 log R2 per R1 atau posisi terakhir dibagi posisi awal. Contoh, satu sumber didengar pada jarak yang pertama 1 meter, taraf intensitasnya 50 desibel. Saat jaraknya diperpanjang menjadi 100 meter, maka TI-nya berapa? Logikanya pasti taraf intensitasnya akan semakin sedikit karena jaraknya makin jauh didengar. Berarti 50 dikurang 20 log 100 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 10 desibel. Berarti tadinya 50 desibel berkurang 40 desibel menjadi 10 desibel itu jika jaraknya menjadi 100 kali lipat. Nah, kalau misalkan jaraknya berkurang, awalnya 1000 meter, taraf intensitasnya 20 desibel, berkurang menjadi 10 meter, artinya dia berkurang 100 kali lipat. Maka taraf intensitasnya akan menghasilkan 60 desibel, artinya makin besar taraf intensitasnya karena jaraknya makin kecil. Nah, saat sumber bunyi ini awalnya TI-nya 20 desibel, dia jaraknya berkurang 100 kali lipat, maka dia berkurang 40 desibel. Dari sini juga kita bisa dapatkan pola, semakin bertambah jarak 10 kali lipat, TI-nya akan berkurang 20 desibel dan sebaliknya. Oke. Setelah ini ada soal pemanasan, ini bisa kalian coba 3 soal. Kemudian yang terakhir Bu Fitria bahas apa itu efek Doppler. Efek Doppler ini adalah efek di mana ada perbedaan frekuensi yang didengar antara si pendengar dan si sumber bunyi. Saat pendengar mendekati sumber atau sumber mendekati pendengar, atau mereka saling menjauh atau mereka saling kejar-kejaran. Nah, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada pendengar. Jika pendengar bergerak ke kanan mendekati sumber, maka kecepatan si pendengar positif. Saat pendengar menjauhi sumber, kecepatan pendengar negatif. Kalau sumber mendekati pendengar, maka kecepatan sumber negatif. Kalau sumbernya menjauhi pendengar, kecepatan sumber positif. Nah, saat sumber bergerak mendekat, maka frekuensi itu tentu makin besar. Tapi saat sumber menjauh, maka frekuensi bunyi pun juga semakin rendah. Di sini kita punya persamaan efek Doppler, yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar Fp sama dengan V atau cepat rambat udara plus minus V pendengar atau kecepatan si pendengar dibagi kecepatan rambat udara plus minus V sumber dikali frekuensi dari si sumber bunyi. Nah, plus minus ini yang tadi Bu Fitria contohkan, yaitu arah dari antara interaksi pendengar dan sumber bunyi. Jadi ketika ada informasi pendengar mendekati sumber, berarti VP-nya positif. Jika sumber menjauhi pendengar, maka VS-nya negatif. Tetapi jika salah satunya diam, berarti kecepatannya bernilai 0. Misalkan pendengar diam, sumber mendekati pendengar, berarti V pendengar 0, V sumber bunyi bernilai negatif. Atau sumbernya diam, tapi pendengar mendekati sumber, berarti V pendengar positif, V sumbernya bernilai 0. Seperti itu. Oke, pembahasan berikutnya adalah sumber-sumber bunyi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar taraf intensitas bunyi, kemudian efek Doppler. Nah, sekarang kita akan belajar sumber-sumber bunyi. Sumber-sumber bunyi ini kita akan pelajari alat petik dan alat tiup, di mana alat petiknya kita akan fokus di peristiwa dawai atau senar, sedangkan alat tiup kita fokus di pipa organa. Nah, untuk senar atau dawai, untuk nadanya kita akan belajar di sini nada dasar dulu. Nada dasar atau nada harmonik ke-1. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini misalnya adalah bentuk senar. Bentuk senarnya yang hitam.
kemudian ujung-ujungnya diisekat atau dikasih penahan, kemudian senarnya kalian petik dari tengah-tengah. Nah, maka akan terbentuk pola perut dan simpul-simpul ujung-ujungnya. Ketika seperti ini, maka panjang gelombangnya kita udah tahu bahwa ini akan membentuk setengah lambda. Maka kita bisa asumsikan bahwa panjang senar L adalah setengah lambda, atau nilai panjang gelombang lambdanya adalah 2L. Nah, maka kita bisa bentuk pola satu perut dua simpul. Maka kalau kita mau mencari frekuensi nada dasar atau frekuensi ke 0, yaitu V per lambda, maka V per 2L. Jadi lambdanya kita ganti 2L. Oke, jadi kita sudah dapatkan pola yang pertama, yaitu pola 1V per 2L. Nah, sekarang lanjut nada atas pertama. Nah, tadi kalau gambarnya itu 1 perut 2 simpul, sekarang setiap kenaikan satu tingkat, dia naik satu-satu. Berarti perutnya nambah 1 menjadi 2P, simpulnya juga nambah 1 menjadi 3S. Nah, sekarang senarnya seperti ini bentuknya. Nah, kalian lihat di sini ada 3 simpul dan ada 2 perut. Maka di sini akan terbentuk berapa lambda ya? Tuh, kita lihat di sini adalah 1 lambda untuk satu panjang tali senar. Maka L-nya adalah 1 lambda, atau kita boleh tulis 2 per 2 lambda. Biar sama kayak sebelumnya ada per 2-nya. Maka nilai lambda adalah 1L atau 2 per 2L. Ya, seperti itu ya. Jadi atau 2 per 2L. Maka di sini kita bisa gantikan. Kalau kita mau mencari frekuensi nada atas pertama, F1 adalah V per lambda. Maka V lambdanya kan 1L, atau tadi udah kita pakai yang pecahan 2 per 2L. Maka jawaban akhirnya adalah 2V per 2L. Nah, polanya udah mirip sama kayak sebelumnya. Sebelumnya itu adalah 1V per 2L. Sekarang 2V per 2L. Kemungkinan pola berikutnya adalah 3V per 2L. Kita buktikan. Nada atas kedua naik 3P 4S. Maka dari bentuk gambar kalian harus bisa menggambar 3 perut 4 simpul. Berarti ini berapa lambda? Nah, ini ada 1,5 lambda berarti, atau 3 per 2 lambda. Maka frekuensi nada atas kedua V per lambda adalah V per 2 per 3L, karena kita mau ambil lambdanya aja, maka 2 per 3L, sehingga frekuensinya menjadi 3V per 2L. Nah, maka kita bisa dapatkan pola sudah di sini anak-anak, bahwa frekuensi nada dasar itu 1V per 2L. Maka berikutnya adalah 2V per 2L, lalu 3V per 2L, dan seterusnya. Maka kita bisa temukan pola frekuensi untuk dawai adalah N plus 1V per 2L. Jadi kalau kita mau mencari frekuensi nada atas pertama, misalkan kita cek ya, apakah dia hasilnya 2V per 2L. Nah, kita cek bahwa N-nya adalah yang ini. Frekuensi nada atas pertama N-nya 1. Maka 1 plus 1 V per 2L. Ternyata benar 2V per 2L. Jadi sesuai ya polanya. Lalu kita sekarang cari simpul dan perut, itu juga bisa pakai pola. Intinya kalian perlu ingat itu adalah bagian pola dasarnya aja. Jadi frekuensi nada dasar itu kan 1P 2S. Nah, setiap kenaikan itu akan naik satu tingkat. Tapi kalau kalian ditanyakan frekuensi ke 100 kan tidak mungkin kalian gambar. Berarti pakai pola. Pola perut P0 adalah N plus 1. Nah, maka di sini pola nada dasar ini P ke N ya, maksudnya ya, nada dasar ke 0 itu adalah N plus 1. Nah, berarti N-nya itu 0, 0 plus 1, 1. Benar ya, 1 perut. Sekarang simpul ke N itu adalah N plus 2. Nah, N-nya itu adalah si nada dasarnya, nada dasar ke 0. Nah, berarti 0 plus 2, 2. Berarti 2 simpul. Berarti benar ya. Nah, kalian bisa cek kembali, seperti itu caranya. Oke, berikutnya setelah kita bahas pola simpul dan perut serta pola frekuensi, kita akan belajar pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka ini untuk pola frekuensi dia sama kayak dawai tadi, hanya saja dari gambar kalian harus bisa menggambar.
contoh pipa organa terbuka itu trompet. Jadi misalkan ini ada sumber bunyinya datang. Nih kalian tiup dari sini, maka dia akan keluar gelombang bunyinya. Nah, ternyata untuk nada dasar atau nada harmonik ke-1, dia akan terbentuk gelombang seperti ini di dalam trompetnya. Dan ini panjang gelombangnya adalah setengah lambda ya. Ingat kalau dari puncak ke sini setengah, tapi kalau dia ke puncak lagi baru 1 lambda. Oke, berarti di sini terbentuk 2 perut 1 simpul. Kebalik ya sama pipa organ terbuka terbalik dengan dawai. Nah, tetapi frekuensinya sama karena dia nada dasarnya setengah lambda atau nilai lambda adalah 2L. Jadi frekuensi ke-0 V per lambda atau 1V per 2L. Berarti berikutnya 2V per 2L dan 3V per 2L. Nah, untuk pola perut simpulnya tinggal nambahin 1. Kalau tadi 2 perut 1 simpul, berarti nanti akan bertambah menjadi 3 perut 2 simpul. Dan ini bunyi datang. Intinya kalau ada sumber bunyi datang itu langsung membentuk pola perut dulu. Lalu kalau dia terbuka ujungnya dia juga akan menghasilkan perut lagi. Itu. Jadi di sini akan terbentuk 1 lambda panjang gelombangnya. Ada 3 perut, ada 2 simpul. L-nya 1 lambda. Kita pakai pecahan aja 2 per 2 lambda atau nilai lambdanya 2 per 2L. Nah, maka kita dapatkan pola 2V per 2L untuk frekuensi nada atas pertama. Nah, nada atas kedua berarti perutnya nambah 1 simpul juga. Nah, perutnya ada 4P, 3S. Dan ini berapa lambda? Kita cek. Ini ke sini 1, ini ke sini setengah. Berarti ada 3 per 2 lambda. Nah, maka L-nya 3 per 2 lambda atau lambda 2 per 3L. Kita masukkan ke persamaan frekuensi V per lambda, lambdanya 2 per 3L, nanti dibalik lagi. Maka hasilnya 3V per 2L. Jadi kita udah dapatin pola yang sama dengan dawai. 1V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L, atau N plus 1V per 2L. Nah, maka kesimpulannya kalau untuk pola simpul dan perut, kalian yang ingat adalah pola dasar aja. Pola dasarnya nih 2 perut 1 simpul. Semakin naik 1 tingkat menjadi 3P 2S. Maka pola perutnya P ke N adalah N plus 2. Berarti kalau nada dasar ini hasilnya kan 2P, maka kita buktikan P ke 0 berarti N-nya 0. 0 plus 2 berarti 2P. Simpul ke nada dasar, simpul ke 0, N-nya 0 plus 1 berarti 1 simpul. Oke, sama itu. Nah, sekarang kita masuk ke pipa organa tertutup. Jadi pipa organa tertutup ini beda dengan organa terbuka. Ujungnya dikasih sekat. Ini sekatnya ya. Nah, intinya kalau ada sekat, ketika gelombang bunyi masuk, itu dia langsung terhantam di sini, memantul. Makanya dia akan terbentuk pola simpul tertutup. Sedangkan sumber bunyi datang itu selalu membuka dulu pola perut. Kalau tadi kan di pipa organa terbuka kan dia ujungnya los ya, jadi terbuka. Kalau ada sumber bunyi datang, dia nanti untuk nada dasar sumber bunyi masuk. Nah, maka dia akan terbentuk pola perut dan perut di ujung-ujungnya. Jadi dia membuka. Nah, tapi kalau untuk pipa organa tertutup, dia karena tersekat ujungnya, jadi gelombang bunyinya nggak keluar. Maka di sini kita bisa dapatkan pola perut 1, simpulnya juga 1. Berarti kan mengingatnya mudah. Untuk organa tertutup 1P 1S. Jadi kalau naik nada atas kedua, ya udah 2S 2P, 3S 3P dan seterusnya. Nah, tapi panjang gelombangnya di sini sedikit berbeda. Kalian lihat ini kan seperempat lambda kan. Jadi untuk pipa organa tertutup itu nada dasarnya dia masih membentuk seperempat lambda karena baru seperempat gelombang. Kalau udah turun baru dia setengah. Nah, karena dia seperempat, nilai lambdanya kita bisa ganti 4L, pindah ruas. Berarti frekuensi ke 0 adalah V per lambda atau V per 4L. Jadi kita dapatkan polanya 1V per 4L. Kita cek nada berikutnya berapa polanya. Dari gambar jelas naik jadi 2P 2S. Intinya kalau ada sumber bunyi datang dia bentuk pola perut dulu, pasti nanti ujungnya akan tertutup karena dia tersekat sama dinding di sini. Nah, maka akan terbentuk tadi segini seperempat, 2 per 4, 3 per 4. Berarti dia 3 per 4 lambda sama dengan L. Maka lambda adalah 4 per 3L. Kita ganti di sini
frekuensi V per lambda, lambdanya 4/3L. Maka kalau kita balik jadi 3V per 4L. Dan sekarang kita udah dapatkan polanya. Awalnya 1V per 4L. Lalu menjadi 3V per 4L. Nah, berarti kira-kira ini ada 1, ada 3. Pasti pola berikutnya 5V per 4L. Lalu 7V per 4L. Pola ganjil di bawahnya per 4. Seperti itu. Nah, kita cek apakah benar dari gambar selanjutnya nada atas kedua. Nah, nambah 3 perut, 3 simpul. Nah, ternyata panjang gelombang bunyinya dari P ke sini ini membentuk satu lambda, tapi masih ada 1/4. Nah, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 berarti 5/4. 5/4 lambda itu adalah L. Maka lambda 4/5L. Kita masukkan ke sini. Maka dibalik. Tuh benar ya, jadi 5V per 4L. Maka kesimpulannya kita dapatkan pola untuk frekuensi ke N. Jadi kalian kalau misalkan mau mencari nada ke 100, kalian cukup pakai pola frekuensi bahwa N-nya ini nanti tinggal diganti. Maka di sini kita dapatkan polanya adalah 2N plus 1V per 4L. Kita cek. Misalnya, ini kan kita udah punya nada dasar ya. Harusnya kan 1V per 4L. Kalau kita pakai pola frekuensi ke 0 berarti 2 dikali 0 plus 1V per 4L. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Berarti 1V per 4L. Benar ya? Sesuai. Berarti hitungan kita pakai pola ini benar. Nah, sekarang yang pakai pola tidak hanya frekuensi, tapi simpul dan perut juga pakai. Jadi kalau frekuensi nada dasar, cuma kalau ini kan gampang. Intinya dia selalu naik satu tingkat. Berarti frekuensi ke 0 kan 1P, 1S. Maka polanya sama simpul dan perutnya, N plus 1. Berarti perut ke 0, N-nya 0 tambah 1, berarti 1. Simpul ke 0, 0 tambah 1, 1. Berarti kalau kita mau buktikan frekuensi kedua ini, ya udah berarti 2 plus 1, 3P. Kalau perutnya 2 plus 1 juga 3S. Seperti itu. Nah, untuk pipa organa tertutup ini ternyata polanya sama seperti resonansi. Hanya saja kalau resonansi ini pipanya diberdirikan. Tapi kalau kalian buat tidur, itu sebenarnya sama kayak pipa organa tertutup yang ujungnya ada sekat. Sekatnya di sini pakai air. Pipa organa itu adalah alat untuk mendengarkan peristiwa resonansi ini. Jadi nanti di sini pipanya ini diisi air, kemudian dikasih garpu tala. Garpu talanya digetarkan di bibir tabung itu, maka akan terbentuk gelombang. Nah, jadi resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar. Kayak jendela kalian tuh bergetar kalau ada sumber bunyi yang sangat tinggi frekuensinya. Nah, kalau gitu kita lihat di sini polanya. Pola seperti pipa organa tertutup. Coba kita lihat ya, ada 3 jenis nada. Nada dasar dulu. Nah, misalnya nada dasar, ini ada gelombang bunyi digetarkan. Maka dia akan terbentuk pola seperti ini. Sama kan kayak tadi ya, jadi ini 1/4 lambda untuk panjangnya. Ini simpul 1 perut. Nah, ketika nadanya dinaikkan 1 tingkat, nambah 2P 2S. Jadi yang tadinya polanya baru 1/4, baru sampai sini. Nah, ini kan terbuka, ini baru 1 nada dasar. Kalau mau dinaikkan 1 tingkat, ini nutup dulu, baru buka lagi karena sumber bunyi datang ini masih terbuka gelombangnya. Nah, maka kita dapatkan pola 2 simpul, 2 perut gitu. Oke, maka panjang gelombangnya kita cek. Ini ke sini kan 1/4, 2/4, 3/4. Nah, terus sekarang nadanya ditambah lagi. Tadi nada dasarnya di sini. Nah, terus ini nutup lagi, buka lagi. Ini baru nada atas ke 1, nutup lagi, baru buka lagi. Ini nada atas ke 2. Jadi polanya akan membentuk nambah 3 simpul dan 3 perut.
maka panjang gelombangnya kalian harus bisa menggambar juga. Lihat dari puncak sini ke sini kan 1 lambda. 1/4 itu adalah 5/4 lambda gitu. Maka kita bisa hitung di bawah ini polanya 1/4 lambda, lambdanya 4L. Maka frekuensi ke nolnya V per lambda 1 V per 4L. Ini sama polanya kayak pipa organ tertutup ya. Jadi frekuensinya sama. L-nya 3/4 lambda, maka lambdanya 4/3L. Berarti frekuensi ke satunya 3V per 4L, lalu 5V per 4L, dan seterusnya. Maka kita dapatin pola frekuensi ke N, 2N plus 1V per 4L. Oke. Yang terakhir adalah pelayangan bunyi. Jadi pelayangan bunyi itu adalah keras lemahnya bunyi akibat interferensi bunyi. Jadi frekuensi nada pertama dan kedua itu enggak sama. Ini F1 tidak sama dengan F2. Contoh, misalnya ini ada klakson atau bunyi sirine. Frekuensi nada pertamanya 410 Hz dibunyikan. Terus dibenturkan dengan frekuensi bunyi yang lain dengan 40 Hz. Nah, maka ketika dia menjadi satu gelombang, dia akan membentuk pola pelayangan. Nah, maka polanya seperti ini. Akan timbul bunyi kuat lemah nada. Oke, jadi kuat lemah nadanya akan timbul. Nah, maka nada yang melemah, kemudian menguat, kemudian melemah lagi, itu akan disebut satu pelayangan. Jadi satu pelayangan terdiri dari satu lemah, kuat, lemah lagi. Lalu lemah, kemudian kuat, lemah lagi, itu satu pelayangan juga. Artinya di dalam gelombang ini ada 2 pelayangan. Nah, jadi kuat lemah kuat itu satu pelayangan, lemah kuat lemah juga satu pelayangan. Nah, rumusnya sederhana. Selisihnya dari frekuensi 1 dan 2 itu adalah frekuensi dari pelayangan. Dikasih harga mutlak karena hasilnya nanti selalu positif. Seperti itu. Nah, kalian bisa download aplikasi untuk menyimak bagaimana bentuk pelayangan bunyi. Jadi aplikasi yang kalian download di Play Store itu namanya adalah frekuensi generator. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa mainkan, kalian bisa contoh di dalam gelombang bunyinya. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya untuk 2 nada. Berarti kita pilih yang sebelah ini. Ini single osilator, yang ini kita pakai yang multi osilator. Nah, nanti kalian bisa mainkan di sini. Apakah satu nada dengan frekuensi yang sama ini seperti ini bunyinya. Nah, nanti kalau seandainya gelombangnya kalian bedain frekuensinya, ini misalnya 1500. Nah, terus yang ini juga dibedain. Oke. Nah, maka nanti gelombangnya akan saling naik turun seperti itu. Oke. Baik anak-anak, sekian materi untuk gelombang bunyi. Silahkan disalin catatannya, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih.